Jika kalian telah terlebih dahulu mengetahui suatu lembaga kemanusiaan, kesehatan, dan sosial berlambangkan palang merah, apakah kalian mengetahui suatu lembaga yang serupa namun berlambangkan bulan sabit berwarna merah? Secara internasional disebut Red Crescent, ialah bulan sabit merah. Lembaga bulan sabit merah didirikan dan digunakan pertama kali oleh Turki pada 11 Juni 1868. Penggunaan simbol bulan sabit merah pertama kali dalam perang pada saat konflik bersenjata Kekaisaran Ottoman Turki dan Rusia pada tahun 1876 sampai dengan tahun 1878. Pada peristiwa ini, terjadi kesalahpahaman dikarenakan para prajurit dari negara Turki banyak membunuh pekerja sosial atau sukarelawan yang menggunakan lambang palang merah karena dianggap sebagai suatu simbol keagamaan. Turki mengajukan gagasan agar dapat menggunakan lambang bulan sabit merah bagi tenaga kerja kemanusiaannya, guna menjaga perasaan prajurit Muslim. Namun, Rusia menyatakan keberatan dengan gagasan dari negara Turki. Setelah melalui penilaian atas keabsahan yang sama terhadap simbol tersebut, International Committee of Red Cross (ICRC) selaku Dewan Komite meresmikan pada tahun 1878 bahwa seharusnya dimungkinkan dalam prinsip untuk mengakui simbol perlindungan resmi tambahan bagi yang bukan negara-negara Kristen dengan syarat harus menghargai lambang palang merah. Sejak saat itu, lambang bulan sabit merah mulai dikenal luas masyarakat internasional dan mendapatkan pengakuan. Bulan sabit merah digunakan sebagai penghormatan kepada Turki dan tentara Muslim. Simbol bulan sabit merah diangkat menjadi pembahasan internasional secara resmi pada 1929 saat Konvensi Jenewa diamandemen. Dan sampai saat ini, bulan sabit merah telah digunakan oleh 33 negara, mayoritas berpenduduk Muslim sebagai lambang resmi organisasi kemanusiaannya. Termasuk beberapa negara yang mengubah lambang kemanusiaannya dari palang merah menjadi bulan sabit merah, yaitu Pakistan pada tahun 1974, Malaysia 1975, dan Bangladesh 1989. Meski agak terlambat, pada tahun 2002 diproklamirkan sebagai hari terbentuknya Bulan Sabit Merah Indonesia, BSMI. BSMI lahir sebagai lembaga kemanusiaan yang tidak terkooptasi oleh kepentingan individu dan lembaga. BSMI juga lahir dari proses evaluasi diri yang panjang terhadap masalah kemanusiaan, muncul dari perenungan mendalam menghadapi tugas-tugas panjang kemanusiaan yang mengacu pada prinsip kemanusiaan yang universal dalam ajaran Islam, berkontribusi dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, menghormati hak kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan mempromosikan kerjasama persahabatan yang saling menguntungkan di antara manusia. BSMI sebagai organisasi kemanusiaan yang bersifat independen dalam memberikan dukungan dan pertolongan kepada yang membutuhkan, tanpa memandang ras, kelas, negara, dan aspirasi politik. Di sisi lain, Lembaga Palang Merah merupakan induk dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kesehatan, dan sosial. Munculnya Palang Merah tak lepas dari jasa seorang warga negara Swiss, Henry Dannen, yang sedang melakukan perjalanan ke kota Solferino. Dalam perjalanannya tersebut, ia melihat 45.000 tentara yang terluka dan mati ditelantarkan saat Perang Penyatuan Italia berkecamuk di tahun 1859. Pada tahun 1862, Dannen meluncurkan sebuah buku bertajuk A Memory of Solferino. Dalam buku tersebut, ia mengajukan dua usul, yaitu mengadakan masa damai dalam perang serta mengizinkan relawan dari tiap negara untuk merawat korban perang. Dia mengusulkan setiap negara agar sepakat untuk melindungi relawan penyelamat dan yang terluka saat di medan perang. Pada tahun 1863, diadakan konferensi internasional untuk kali pertama dan memutuskan untuk menggunakan satu simbol yang sama agar mudah diidentifikasi sebagai relawan. Karena logo yang digunakan harus merefleksikan sikap netral, maka logo diambil dari bendera Swiss yang dibalik warnanya, karena status Swiss sebagai negara yang tak berpihak pada saat itu. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakasa pemerintah federal Swiss diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949 atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah.
Konvensi ini merupakan salah satu komponen dari Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Menilik sejarah, tak dipungkiri bahwa Perang Salib merupakan cikal bakal lahirnya kedua lembaga kemanusiaan semesta, baik Palang Merah maupun Bulan Sabit Merah. Dan tak dapat ditampik, ideologi dan agama merupakan poin utama mengapa terjadi perbedaan penggunaan lambang. Baik Palang Merah, Bulan Sabit Merah merupakan lambang yang disahkan dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1929 lalu. Meski ideologi pendiriannya berbeda, prinsipnya adalah sama, sebagai lembaga kemanusiaan bersifat semesta dan netral saat memberikan pertolongan. Keberadaannya pun adalah legal di Indonesia maupun secara internasional. Itulah tadi informasi mengenai Red Crescent atau Bulan Sabit Merah. Bagaimana menurutmu tentang informasi tersebut?